Teman-teman desa, di konten kali ini kita masih membahas tentang cara berkampanye calon kepala desa. Cara kampanye calon kepala desa, kali ini kita akan membahas bagaimana calon kepala desa melakukan rekayasa sosial pada saat berkampanye. Rekayasa sosial ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran sosial kepada masyarakat. Jadi masyarakat pada saat menerima program dari calon-calon kepala desa, dia tidak hanya berkutat kepada calon kepala desa yang menjanjikan proyek fisik. Karena seperti kita tahu pada Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023, pembangunan fisik sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Prioritas utamanya adalah tentang pengembangan manusianya, bagaimana dia memaksimalkan potensi yang ada, yaitu dengan melalui badan usaha milik desa, ketahanan pangan, dan pengembangan desa wisata. Nah, ini yang dibangun adalah manusianya dulu. Jika desa ingin membangun sebuah desa wisata, tapi manusianya tidak sadar wisata, itu rata-rata kebanyakan akan gagal dalam mendirikan desa wisata. Nah, rekayasa sosial ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hal-hal yang selama ini mungkin mereka anggap biasa, bisa jadi itu potensi, bisa jadi itu masalah. Kadang yang menjadi potensi tidak dianggap sebagai potensi, dan ada sesuatu hal di desa itu yang sebenarnya masalah tidak dianggap menjadi masalah. Contoh, di suatu desa sebenarnya ada sebuah potensi, yaitu misal di desa tersebut memiliki banyak potensi. Misal ada banyak tanaman umbi-umbian seperti singkong, talas, ketela, dan sebagainya. Tanaman itu sampai melimpah dan harganya pun sampai turun. Nah, sebenarnya kan itu potensi, karena potensi yang melimpah. Tinggal bagaimana calon kepala desa ini menyadarkan bahwa dari potensi yang banyak itu bisa jadi ada turunannya. Ya, kalau misal kita lihat talas yang biasa itu misal potensinya banyak sekali, kita jual talas dalam bentuk biasa saja, talas dari kebun kita bersihin kita jual, itu memang harganya tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi jika itu diolah menjadi sebuah produk turunan, jadi makanan jadi, itu harganya pasti akan meningkat, terutama dengan marketing dan packing yang bagus. Itu akan menjadi nilai tersendiri dan bisa menjadi komoditi yang baru untuk desa tersebut, dan itu bisa menjadi potensi yang bisa dikelola dan menghasilkan PADES dan menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, menyadarkan hal-hal seperti itu memang sulit bagi warga masyarakat, karena pemikiran warga masyarakat, imajinasi warga masyarakat desa itu sangat pendek. Yang penting besok bisa makan, besok punya uang untuk makan, untuk beli beras dan sebagainya. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana ini bisa menjadi sebuah potensi yang bisa digali, bahkan bisa diwariskan untuk anak cucu, bahkan bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Menyadarkan hal seperti ini perlu dilakukan oleh calon kepala desa. Salah satunya tadi dengan rekayasa sosial. Nah, itu tadi tentang potensi. Yang kedua tentang masalah. Kita mungkin sering menjumpai di beberapa desa ada bangunan kosong itu, atau lapangan di pojok-pojok. Sore atau malam hari kita sering lihat anak-anak remaja tanggung itu minum-minum keras, bawa minuman ke situ, mereka minum di situ sampai pagi gitu. Bagi sebagian orang mungkin itu bukan suatu masalah. Ya, bagi sebagian orang itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi sebenarnya yang sedang minum-minum, yang sedang mabuk-mabuk itu siapa? Itu anak-anak kita, anak-anak muda desa. Yang kalau potensi mereka itu digali, mereka diarahkan, itu akan menjadi sebuah potensi yang bagus. Contoh, misal di desa tersebut ada lapangan bola, kita buatkan klub sepak bola, kita bina, kita rutin ikutkan pertandingan, kita biayai, kita carikan dari sponsor. Kalaupun ada, kita ambilkan dari dana APBDes. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, nggak masalah, kita bisa carikan sponsor. Nah, itu kan suatu upaya. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak terpikir seperti itu, tidak berpikir sampai situ bahwa dana desa bisa digunakan untuk itu. Nah, karena nganggapnya itu bukan suatu masalah, itu hal biasa. Ah, itu kan anak muda, nanti kalau sudah besar pasti sembuh sendiri. Iya, kalau sembuh. Ya, kalau enggak, nah itu kan hal-hal seperti itu
antara potensi dan masalah yang sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah hal yang positif, karena itu tidak diapa-apain dan cenderung dibiarkan terjadi pembiaran, itu akan menjadi hal-hal yang dianggap wajar. Sesuatu kesalahan kalau dianggap wajar, dianggap biasa, lama-lama itu tidak dianggap sebuah kesalahan tapi sebagai hal yang wajar, dan lebih parahnya lagi bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, tujuan dari rekayasa sosial untuk menyadarkan masyarakat tentang hal itu. Dan yang bisa memaksa itu adalah pemerintah. Nah, kalau calon kepala desa sudah bisa memberikan pemahaman ini kepada masyarakat tentang potensi, tentang masalah yang sebenarnya itu bisa diangkat menjadi sebuah hal yang positif. Nah, itulah yang namanya rekayasa sosial. Nah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk calon-calon kepala desa. Gimana? Apakah di desa kalian sudah melakukan hal ini? Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih.